Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Aulia Robania. Di video kali ini aku mau ngobrol sedikit tentang penebangan hutan secara ilegal dan mau ngajakin teman-teman semua yang nonton video ini untuk ikut melestarikan lingkungan sekitar kita. Video ini aku bikin untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah kampanye public relation. Kayak yang kita tahu kalau Indonesia itu disebut sebagai paru-paru dunia. Kenapa kayak gitu? Karena Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas, khususnya di wilayah Kalimantan dan Papua. Makanya kita harus sama-sama ngejaga hutan, bukan cuma pemerintah aja, tapi kita juga masyarakat harus ikut menjaga hutan. Karena hutan memberikan kita banyak kebaikan, bukan cuma buat manusia aja, tapi buat makhluk hidup yang tinggal di sananya. Kayak tumbuhan-tumbuhan dan binatang-binatang yang hidup di sana. Untuk makhluk hidup di sana, hutan merupakan rumah bagi mereka. Tapi sedihnya dan sayangnya masih banyak banget oknum yang gak bertanggung jawab. Mereka menebang hutan dan hasil dari tebangan hutannya itu mereka jual untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dan kepentingannya pribadi, tanpa nggak mikirin dampak apa sih yang terjadi setelah mereka nebang hutan tersebut. Nah, kasus penebangan hutan liar ini tuh jarang banget disorot oleh media, bahkan dibicarakan oleh masyarakat seperti kita tuh jarang banget. Mungkin alasannya karena tidak semua masyarakat Indonesia itu hidup berdekatan dengan hutan. Makanya yang tahunya ya mereka-mereka yang hidup berdekatan dengan hutan aja. Nah, tapi dampak yang dirasain tuh bukan cuman mereka aja. Ternyata kita juga yang hidup tidak berdekatan dengan hutan tuh ikut merasakan dampaknya. Contohnya apa? Kayak misalkan lagi musim hujan, itu banjir, dan banjir itu sekarang tuh bukan suatu hal yang aneh lagi gitu, tapi pasti banjir gitu. Padahal sebenarnya banjir ini tuh masih bisa kita tanganin loh, yaitu salah satu caranya dengan menjaga hutan. Penebangan hutan secara ilegal itu bukan cuman nebang hutan di wilayah yang tidak sah, namun mereka nebang pohon di wilayah yang sudah diizinkan dan sah, tapi tidak sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan sebelumnya. Ada aturannya di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ternyata pandemi COVID-19 ini tuh nggak ngeberhentiin mereka-mereka, si oknum-oknum tidak bertanggung jawab, untuk enggak melakukan penebangan hutan secara liar. Contohnya dari pemantauan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan atau JPCK, mereka udah nyatat ada 15 kasus dalam 6 bulan terakhir terkait penebangan hutan secara ilegal. Padahal sebenarnya penebangan hutan secara ilegal ini tuh udah ada undang-undang dan hukumannya, seperti dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, mengancam setiap orang yang melakukan penebangan liar di kawasan hutan tanpa izin dan ancaman pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan dengan pidana paling sedikit 500 juta. Namun hal ini tidak membuat mereka takut akan ancaman dan hukuman yang telah dibuat dalam undang-undang. Penebangan liar masih saja dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan kepentingannya pribadi. Selain kurangnya mendapatkan sorotan dari media, ternyata penegakan hukum dalam kasus ini tuh belum tuntas. Maka dari itu, untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, melindungi makhluk hidup yang ada di hutan, serta melindungi wilayah agar tidak terdampak banjir dan juga mendapatkan udara yang sehat, yuk kita sama-sama untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Contohnya banyak banget yang bisa kita lakuin, mulai dari hal kecil kayak menanam pohon di pekarangan rumah kita atau di sekitar rumah kita, terus membuang sampah dan mengolah sampah tersebut secara sebaik-baiknya, melindungi hewan yang ada di sekitar kita, menjaga kebersihan alam, mengurangi polusi, dan meminimalisir pembangunan yang akan mengurangi lahan hutan. Jadi yuk kita mulai dari sekarang untuk menjaga kelestarian hidup kita untuk bumi kita dan anak cucu kita nantinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.